Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Bila Fabel. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentunya yang diberikan oleh Pak Yusuf Falak dalam mata kuliah Pancasila. Langsung saja, materi yang pertama, bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? Dengan soal yang pertama, apa sebenarnya nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dan identitas nasional negara selain negara Indonesia? Jawabannya yaitu yang menjadi acuan nilai-nilai dasar negara atau identitas suatu negara yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Oke, soal nomor 2. Bagaimana model pewarisan nilai-nilai dasar negara selain negara Indonesia? Menurut saya, pewarisan nilai-nilai dasar suatu negara sama saja, yaitu melalui pendidikan negara, sebab pendidikan negara merupakan kemampuan dasar negara dalam usaha meningkatkan hubungan antar dasar negara dan pewaris-pewaris negaranya. Nomor 3, bagaimana perbandingan nilai-nilai dasar yang dianut oleh negara-negara tersebut dengan nilai dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Jawabannya, di negara-negara selain negara Indonesia, banyak yang sebenarnya tidak memiliki nilai dasar negara, tetapi juga banyak yang memiliki nilai dasar negara. Dan banyak juga yang tidak memiliki nilai dasar negara, contohnya Amerika, Swedia, dan masih banyak lagi. Dikarenakan mereka hanya menganut dari paham-paham ideologi seperti paham liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Dan mereka pun menganut pemerintahan sesuai dengan paham ideologi yang dianut di negara mereka. Selanjutnya materi yang kedua, slide keempat. Periodisasi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Soal yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Periode pengusulan Pancasila. Munculnya ideologi bangsa ini diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Kemudian disusul dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Dan perumusan Pancasila itu awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Tidak hanya sidang BPUPKI pertama, periode perumusan Pancasila yaitu terdapat pada sidang BPUPKI yang kedua atau biasa disebut BPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945 yang disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta dan kemudian sampai saat ini dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah pembenarannya. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945, BPKI sidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia. Dan adapun putusan-putusan yang dihasilkan adalah 1. Menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden.
Yang ketiga, membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI. Yang ketiga yaitu periode ujian Pancasila. Periode ujian Pancasila yaitu saat ditetapkannya Konstitusi RIS dan UUDS 1945. Dengan sistem ketatanegaraan berdasarkan Konstitusi RIS tidak mengakar dari kehendak rakyat dan bukan merupakan keputusan politik dari rakyat Indonesia. Perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan tidak diikuti dengan penggunaan UUDS 1950, tetapi dibuatlah konstitusi baru yang dinamakan UUDS 1950 yang didasarkan UUD 1945, maka dilaksanakanlah pemilu yang pertama yaitu pada tahun 1955. Periode yang kelima yaitu periode polarisasi Pancasila. Setelah dilaksanakan pemilu tahun 1955, banyak anggota konstituante yang tidak menghadiri sidang. Dan akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah darurat yaitu mengeluarkan dekret presiden yang isinya adalah 1. Dibubarkannya konstituante, 2. Diberlakukannya UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Dan yang terakhir, diberlakukannya MPRS dan DPRS yang akan diberlakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan yang terakhir adalah periode Pancasila Orba atau Orde Baru. Orde Baru ini dimulai dengan naiknya Pak Soeharto menjadi presiden pada tanggal 27 Februari 1967. Pak Soeharto ini harus mengatasi kekacauan yang ada dengan melakukan beberapa pemulihan, yaitu rencana pembangunan 5 tahun atau Replita, 2 pemilu, 3 pembinaan P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan yang keempat adalah pemerataan pembangunan. Namun, selama menjalankan tugasnya, Pak Soeharto mengalami beberapa masalah dan memicu demonstrasi yang terjadi pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998. Yang diantaranya adalah 1. Maraknya KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, hak menyatakan pendapat yang dibatasi. Dan yang ketiga, peran ganda atau duifungsi ABRI. Dan akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Pak Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat menjadi presiden selama 30 tahun. Dengan demikian berakhir pula masa Orde Baru. Dan materi yang terakhir yaitu apa pentingnya Pancasila dalam kaidah sejarah Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, yakni setiap bangsa memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Dan yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki arti nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta menimbulkan tekad yang kuat dalam mengamalkannya di kehidupan nyata. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa,
sama dengan bahasa Pancasila sebagai jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur, yang berarti nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Itulah jawaban saya yang dari soal yang diberikan oleh Pak Yusuf Falak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kata yang salah dan kurang berkenan di hati teman-teman dan Pak Yusuf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.